Para mantan terpidana korupsi anggaran biaya tidak terduga, BPBD Kabupaten Seluma, 2022, korban surat keputusan Bupati Seluma, Erwin Oktavian, tentang status tanggap darurat bencana, yang diduga melanggar pedoman penetapan status keadaan darurat bencana, Badan Nasional Penanggulangan Bencana 2016, minta Polda dan Kejati Bengkulu, kembali melanjutkan pengusutan, karena pemain dan dalang atau aktor utama perkara tersebut, hingga saat ini tidak tersentuh hukum. Salah seorang mantan terpidana, Suparman, warga Kecamatan Ilir Talo, Kabupaten Seluma, sebagaimana diwartakan warnabengkulu.co.id, edisi 12 Juni 2025, mengungkapkan, pada tahap awal pengusutan oleh Polda Bengkulu, hanya menjerat kontraktor, pengguna anggaran atau PA, dan pejabat pelaksana teknis kegiatan atau PPTK. 12 orang yang sudah menjalani hukuman, baru sebatas pelaksana pekerjaan, terdiri atas kontraktor, pengguna anggaran, dan pejabat pelaksana teknis kegiatan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seluma. Sedangkan pemain lain, seperti kuasa pengguna anggaran atau KPA, bendahara, kepala Badan Keuangan Daerah atau BKD, terutama aktor utamanya, yang menandatangani surat keputusan status tanggap darurat bencana, termasuk pembuat surat keputusan, hingga saat ini masih melenggang bebas, seolah-olah kebal hukum, kata Suparman, Kamis siang, 12 Juni 2025, seperti dikutip warnabengkulu.co.id. Menurutnya, bersama 11 rekan lain, tidak terima jika pengusutan korupsi BTT, berhenti hanya pada 12 terpidana, yang sudah selesai menjalani hukuman. Dia meminta, agar aktor utama juga diproses, karena mereka yang paling bertanggung jawab, atas perkara yang menjebloskannya ke Hotel Prodeo. Kami, bersama sesama rekan mantan terpidana, sudah menggelar pertemuan, untuk menggelar aksi ke Polda Bengkulu. Surat sudah dikirim ke Polda dan Kejati Bengkulu, bahkan ke Mabes Polri. Kami minta perkara ini dilanjutkan. Pembuat dan penandatangan SK Tanggap Darurat Bencana, serta KPA dan bendahara, 8 item pekerjaan proyek BTT, yang dinyatakan los oleh Polda Bengkulu, harus diproses hukum. Intinya, kami menuntut keadilan. Kalau kami pelaksana pekerjaan dinyatakan bersalah, yang menyuruh kami bekerja, itu yang paling bersalah. Jadi harus adil, hukum jangan tajam ke bawah, tetapi tumpul ke atas, ujar Suparman. Sebelumnya, diwartakan koran rb.id, saat Jaksa Penuntut Umum Kejati Bengkulu, menghadirkan Bupati Seluma, Erwin Oktavian, beserta Sekda, Hadianto, dalam persidangan Senin, 12 Februari 2024. Penasehat hukum terdakwa Nopian Hadinata, Made Sukiade SHMH, menilai, apa yang dilakukan para terdakwa, berdasarkan SK Bupati Seluma, termasuk 8 paket proyek fisik, dengan sumber dana BTT, juga berdasarkan surat tanggap darurat Bupati Seluma. Ada 2 SK yang dikeluarkan. Tanpa SK yang dikeluarkan Bupati, tidak mungkin pekerjaan bisa dilaksanakan, papar Made, juga seperti dikutip koran rb.id. Terpisah, Sekretaris LSM Pelangi Provinsi Bengkulu, Erlan, saat diminta tanggapan, berpendapat, permintaan para mantan terpidana, seyogyanya mendapat atensi positif, demi pemerataan penerapan hukum kepada setiap warga negara. Menurut Pedoman Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2016. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat, baik disebabkan faktor alam dan atau non-alam, maupun manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Pengertiannya, suatu peristiwa atau rangkaian peristiwa dapat dinyatakan bencana jika sudah memenuhi unsur mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat. Situasi dimaksud baru dapat dinyatakan keadaan darurat bencana, jelas Erlan,
Mengutip Pedoman Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana BNPB, tahun 2016. Pertanyaannya, apakah 8 paket proyek fisik, dengan sumber dana biaya tidak terduga, tahun 2022, berdasarkan SK Bupati Seluma, Erwin Oktavian, tentang status tanggap darurat bencana, sudah sebagai peristiwa atau rangkaian peristiwa, yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat, ujarnya. Dari Studio 1 Bintang TV Bengkulu, jurnalis Bintang TV Seluma, Edi Santoso, serta juru kamera dan video editing, Marco Melandri, melaporkan.